Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Panjang sepekan kembali hadir menemani untuk memperbarui informasi Anda. Bersama saya Deva Aprilia dari Comment Center Padang Panjang. Inilah berita yang pertama. Servis pertama Wawako Asrul tandai pembukaan turnamen bola voli Pabasko Perwasi Cup 2022 di lapangan voli Secata Bay, Kota Padang Panjang. Membuka secara resmi turnamen bola voli Pabasko, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwasi Cup 2022, Jumat 26 Agustus 2022, Wawako Asrul yang juga Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Padang Panjang menyampaikan apresiasinya kepada Perwasi yang telah menggelar turnamen tersebut. Sementara itu, Ketua Perwasi Sumatera Barat Fitria Amalia Umar yang turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan kegiatan turnamen ini bertujuan mengenalkan Perwasi ke masyarakat serta meningkatkan dunia olahraga wanita sebagai rutinitas sehari-hari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Hal serupa juga disampaikan Ketua Perwasi Padang Panjang Nova Erayanti Asrul yang berharap melalui kegiatan tersebut dapat menjalin silaturahmi antara wanita penghobi olahraga voli di Padang Panjang, Batipuah dan 10 Koto atau Pabasko. Turnamen yang berlangsung 3 hari tersebut diikuti 10 klub bola voli di Pabasko dan memperebutkan trofi bergilir wali kota. Tim Putri Padang Panjang Timur berhasil menumbangkan tim Putri Padang Panjang Barat dalam laga final lewat skor 3-0. Camat Padang Panjang Timur Asrul mengaku bangga dengan para pemainnya. Begitu pula pelatih Padang Panjang Timur Raymond Sikumbang yang mengatakan bahwa timnya hanya berlatih 15 hari sejak undangan Perwasi masuk. Dengan hasil ini, Padang Panjang Barat menduduki posisi kedua dan Bayangkari Polres Padang Panjang menempati posisi ketiga. Turut hadir dalam kesempatan ini Sekdako Soni Budaya Putra dan pengurus KONI Padang Panjang, Andes Maradona, Yuli Guslinda, dan juru kamera Wulia Martayadi, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sabtu 27 Agustus 2022, sekitar 150 peserta Kopdar Kemerdekaan 3 Nissan Terrano Club dijamu oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran di rumah dinasnya. Sekitar 150 peserta Kopdar Kemerdekaan 3 Nissan Terrano Club atau NTC memilih Kota Padang Panjang sebagai salah satu lokasi checkpoint atau persinggahan dalam rangkaian touring wisata. Saat menjamu peserta Kopdar di rumah dinasnya Sabtu 27 Agustus 2022, Wali Kota Fadli Amran mengatakan kedatangan NTC ini menjadi salah satu momen promosi wisata Kota Padang Panjang di kalangan pegiat otomotif Indonesia. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kopdar Arifin B.A. Jayawardana merasa takjub dengan suasana Kota Padang Panjang. Keramah tamahan Wali Kota mencerminkan keramahan warganya. Dikatakannya pula, kegiatan ini diikuti oleh chapter Charger NTC yang ada di Sumatera dan Jawa. Sekitar 150 unit mobil Nissan Terrano hadir di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang. A. Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Rendcraft yang digelar Forcraft dimeriahkan dengan perlombaan masak rendang kreatif yang digelar di Palanta PDIKM Kota Padang Panjang. Tim Kominfo berhasil keluar sebagai juara pertama dalam perlombaan tersebut. Perlombaan masak rendang kreatif atau Rendcraft yang digelar Forum Kota Kreatif atau Forcraft diikuti 10 tim yang berasal dari Padang Panjang, Solo, Batu Sangkar, dan Bukit Tinggi. Peserta menggunakan bumbu randang siap saji dari Abrofood yang akan dikreasikan menjadi masakan randang. Makanan yang disajikan peserta beragam, mulai dari kreasi masakan dalam negeri hingga masakan luar negeri yang semuanya tidak menghilangkan bahan dasar dan cita rasa randang. Peserta dinilai 4 orang juri yang terdiri dari Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran, influencer Sumatera Barat Riko Saptahadi atau Dalip, pengurus Indonesian Chef Association atau ICA BPD Sumatera Barat Riri Rashid, dan Chef Divya dari Abrofood. Usai mencicipi makanan yang disajikan peserta, para juri langsung memberikan penilaian dengan mengibarkan bendera angka dari nilai 10 hingga 100. Juri Chef Riri mengatakan, sesuai nama perlombaannya, Lomba Randang Kreatif, jadi yang dinilai adalah kreativitas para peserta menggunakan randang untuk sajian makanan yang beragam. Begitu juga yang disampaikan Dian Puspita Fadli Amran yang mengapresiasi kreativitas peserta dengan memanfaatkan hasil dari UMKM Padang Panjang dan menghasilkan healthy food yang bagus sekali.
memenuhi kriteria sebagai menu randang kreatif dan memperoleh penilaian yang terbaik dari peserta lainnya. Tim Kominfo tampil sebagai juara pertama dalam lomba tersebut melalui menu sushi randang. Diikuti juara kedua dari tim Bukit Tinggi dengan sajian spring roll dan juara tiga dari tim Bayangkari yang menyajikan lemper randang. Wali Kota Fadly Amran menyampaikan, melalui acara ini akan dapat melahirkan inovasi dalam memasak makanan. Ia berharap bumbu siap saji tanpa MSG yang diproduksi Agrofood dapat menembus pasar internasional. Acara juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi, fashion show, dan penampilan dari Hey You Soul dan Orkes Taman Bunga. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Masih dalam rangkaian memperingati HUT RI ke-77, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran hadiri kegiatan KIM di 4 kelurahan. Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, warga di 4 kelurahan adakan kegiatan Dendang Musik Kesenian Industri Minang atau KIM, Sabtu 26 Agustus 2022 malam. Di antaranya, warga Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan Tanah Hitam, Kelurahan Kota Panjang, dan Kelurahan Guguk Malintang. Kendati dilaksanakan di 4 lokasi berbeda, Wali Kota Fadly Amran tetap menyempatkan diri menghadiri kegiatan tersebut. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar dan Imbral, Sekdako Soni Budaya Putra, camat, lurah, dan tokoh masyarakat masing-masing kelurahan. Dengan adanya kegiatan tersebut, Wako Fadly mengatakan ini merupakan bentuk kebersamaan masyarakat dalam memaknai Hari Kemerdekaan. Wako Fadly Amran juga menyampaikan kegiatan seperti ini bisa menjadi momentum untuk silaturahmi dan menciptakan rasa persatuan serta kebersamaan antar sesama warga kota. Dega Paduana dan juru kamera Cynthia Putri Lydia, Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna bersilaturahmi dan berdialog lebih dekat, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran kunjungi warga RT 13 Kelurahan Ganting. Warga RT 13 Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, terima kunjungan Wali Kota Fadly Amran Ba'da Isya, Ahad 28 Agustus 2022. Pertemuan berlangsung di rumah salah seorang pemuka masyarakat Syahrial Datuk Panda. Hal ini dilakukan guna berdialog lebih dekat, memahami berbagai persoalan terkini yang sedang terjadi. Dalam percakapan bersama warga, Wako Fadly menerima sejumlah aspirasi, di antaranya persoalan irigasi yang berdampak terhadap pengairan sawah, bantuan modal usaha, dan berbagai masalah lainnya. Wako Fadly Amran juga mengajak warga setempat bisa meningkatkan semangat bergotong royong. Turut hadir Kepala BPBD Kesbang Pol I Putu Venda, Camat Padang Panjang Timur Asro, dan pejabat terkait lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadly Amran meninjau revitalisasi sejumlah gedung SD dan SLTP yang dianggarkan oleh APBN dan APBD, Senin 29 Agustus 2022. Kunjungan Wali Kota Fadly Amran ke beberapa sekolah yang direvitalisasi guna memastikan pengerjaan pembangunan berjalan lancar tanpa kendala. Wako Fadly berharap lewat peningkatan infrastruktur, prestasi sekolah dapat terpacu. Wako Fadly yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M. Alita Brani dan pejabat terkait lainnya melakukan tinjauan ke SD Negeri 9 Padang Panjang Timur, SD Negeri 6 Padang Panjang Barat, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, SD Negeri 3, serta SD Negeri 4 Guguk Malintang. Hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran memantau beberapa pembangunan khususnya di SD 09 Ekor Lubu, SMP 3, juga SMP 4, sekarang berada di SD 3 dan 4 Guguk Malintang, dan juga SD 6 Balai-Balai, dan juga ada beberapa pembangunan lainnya di Kota Padang Panjang yang beranggarkan dari APBN dan juga APBD. Dan tadi kita memantau supaya betul-betul ini diselesaikan 100%. Kalau memang ada beberapa perihal yang perlu kita tambahkan, insya Allah akan kita tambahkan di anggaran perubahan ini dan juga tahun depan. Hari Suyata dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Sebagai upaya menjaga dan mengendalikan inflasi di daerah, Wali Kota Fadly Amran meminta seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan harga pasar. Karena ini kita mau pemilu. Sebagaimana diamanatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi agar setiap daerah berupaya untuk menjaga inflasi.
Wali Kota Fadly Amran juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan budidaya tanaman pangan di pekarangan. Terkait hal ini, ia menginginkan dinas terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana budidaya digencarkan untuk konsumsi mereka sendiri. Ditambahkan Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Putra Dewangga, penyebab inflasi yang utama adalah pangan. Akan disusun langkah-langkah agar kelangkaan harga pangan yang signifikan tidak terjadi, seperti meningkatkan produksi. Salah satu solusi juga agar masyarakat dapat memanfaatkan tanaman cabai yang bisa ditanam di rumah sendiri. Sebelumnya dalam Rakornas ini, Mendagri Tito meminta setiap daerah agar melakukan operasi pasar dengan mengaktifkan TPID, aktifkan Satgas Pangan, jaga komunikasi yang baik, dan sebagainya. Sementara Menko Luhut menyebutkan, di tengah ketidakpastian global, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah, terutama inflasi pangan dan energi. Untuk itu, ia meminta gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, dan kapolsek untuk bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan Bank Indonesia untuk melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Tim penilai lomba Posyandu berprestasi tingkat Sumatera Barat kunjungi Posyandu Kamboja, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Rabu 31 Agustus 2022. Kunjungan rombongan tim penilai lomba Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diketuai Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat Kuartita Evari Hamdiana tersebut untuk meninjau langsung kondisi Posyandu yang telah dipaparkan kader Posyandu Nurul Hidayah di tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Nurul berhasil masuk 5 besar nominasi terbaik kader Posyandu tingkat kota se-Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat kepada Posyandu Kamboja yang telah berhasil mewakili Kota Padang Panjang dalam lomba ini dan telah membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Sementara Kuartita Evari Hamdiana menyampaikan, melalui tinjauan lapangan ini, tim penilai bisa melihat secara langsung aktivitas kader dalam penyelenggaraan pelayanan di Posyandu. Para kader yang menang akan diikutsertakan studi komparatif tingkat nasional. Dalam penilaian ini, yang paling dilihat adalah kesesuaian ekspos yang telah disampaikan. Usai mendengarkan ekspos dari Lurah Bukit Surungan Rian Afrinaldi, tim penilai langsung melakukan tinjauan aktivitas di Posyandu Kamboja yang didampingi Ketua TPPKK Dr. Dian serta Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, Lurah, serta pejabat terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 263 mustahik menerima zakat beberapa program Basnas Kota Padang Panjang di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Penyaluran zakat program Basnas Kota Padang Panjang kepada 263 mustahik ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Fadly Amran yang turut dihadiri Kepala Kantor Kemenak Ali Zarchan, Kabag Kesra Setdako Erwina Agreni, Camat dan Lurah serta pengurus Basnas. Wako Fadly menyampaikan menjadi hal yang patut disyukuri untuk penyaluran zakat di kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang. Lebih besar proporsinya dibandingkan kecamatan lain di Provinsi Sumatera Barat. Wako Fadly juga mengapresiasi kinerja pengurus Basnas selama ini, yang mana belum ditemukan penerima ganda dalam penyaluran zakat. Sementara itu, Buya Alizar dalam kesempatan ini mengajak para mustahik yang hadir agar selalu menjaga ibadah sholat, karena zakat yang diterima berkaitan erat dengan ibadah sholat. Untuk itu, guna keberkahan zakat yang diterima, maka sholat tidak boleh tertinggal. Ketua Basnas Syamsuarni juga menjelaskan penyaluran dana zakat Basnas sampai hari ini sudah lebih dari 2.600 kepala keluarga yang menerima manfaat. Adapun rincian zakat yang disalurkan kali ini, zakat program Padang Panjang Makmur diterima 49 mustahik, Padang Panjang Cerdas diterima 206 mustahik, Padang Panjang Sehat 5 mustahik, dan Padang Panjang Peduli diterima 3 mustahik. Totalnya ada Rp438.675.000 dana zakat yang disalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Basnas Kota Padang Panjang menyalurkan zakat dari Basnas sebanyak 430-an juta rupiah dan juga untuk 260-an orang. Dan ini juga adalah penyaluran kesekian kalinya dari total hampir 3,3 miliar zakat yang disalurkan kepada masyarakat banyak. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan.
Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, TPPKK Kota Padang Panjang gelar parenting di TK Petrus Kamis 1 September 2022. Ketua Bidang 1 TPPKK Kota Sri Hidayani Soni Budaya Putra menyampaikan, kegiatan parenting di TK Petrus sesuai dengan program dari TPPKK, yaitu program KILAS, Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Hal ini mengingat banyaknya kejadian akhir-akhir ini mengenai kekerasan seksual, sehingga perlu diajarkan kepada anak tentang apa saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh organ tubuhnya oleh orang lain. Anak-anak diajarkan melalui lagu Aku Jaga Diriku. Yani mengimbau kepada wali murid untuk menerapkan program mendongeng 10 menit sebelum tidur kepada anak-anak untuk menambah pengetahuan dan pembentukan karakter anak-anak sejak dini. Pada pertemuan tersebut juga disampaikan bagaimana mendidik anak di era digital seperti sekarang ini. Materi dipaparkan anggota Pokja 2 TPPKK Kota, Natira Triyani Putri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengajak kaum milenial untuk melek politik dan berpikiran terbuka. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan talk show di Auditorium Universitas Andalas. Wali Kota Fadli Amran ajak kaum milenial untuk melek politik dan berpikiran terbuka. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan talk show di Auditorium Universitas Andalas, Kamis 1 September 2022. Kegiatan yang digagas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP dalam memperingati lustrum kelima Departemen Ilmu Politik tersebut mengangkat tema Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Milenial di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0. Wako Fadli mengatakan sudah saatnya kaum milenial ambil bagian dalam proses kontestasi politik, apalagi untuk di Sumatera Barat, 9 kepala daerah dari kaum milenial. Hal ini menjadi bukti bahwasanya kaum milenial mampu mengambil bagian dalam memimpin negara. Wako Fadli juga mengajak para kaum milenial dan mahasiswa untuk memiliki pikiran yang lebih terbuka dan menghilangkan sifat-sifat apatis yang mungkin saja selama ini telah tertanam dalam diri. Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber lain, yakni M. Ridwan, anggota DPRD Sumatera Barat fraksi PKS, dan Hardi Putrawirwan, Ketua IKIP UNAN. Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, Dinas Kominfo gelar rapat evaluasi bersama PPID Pembantu, Bakohumas dan Wali Data Jumat 2 September 2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Panjang gelar rapat evaluasi bersama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Pembantu, Bakohumas, dan Wali Data, Jumat 2 September 2022 di Aula Kantor Dinas Kominfo. Saat membuka rapat, Kadis Kominfo Ampera mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Pemko Padang Panjang. Selain melakukan evaluasi, pertemuan ini dimanfaatkan pula untuk memberi sosialisasi serta pengetahuan dalam pengelolaan data dan informasi agar selalu terkini, mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan terhadap keduanya, baik data maupun informasi. Kadis Kominfo Ampera juga menyampaikan rapat evaluasi akan dilakukan setiap bulan sesuai amanat dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menghendaki layanan data dan informasi yang akuntabel, transparan, dan dapat tersaji dengan baik untuk masyarakat. Lebih lanjut, tiap-tiap OPD diminta memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai sarana penyebar luasan informasi. Hal lain yang dibahas pada rapat tersebut diantaranya evaluasi pengisian portal Satu Data, mengupdate data dan informasi melalui media sosial masing-masing OPD dengan prinsip 5W1H. Lalu, mengupload DIP atau Daftar Informasi Publik melalui web PPID. Terdapat 3 kategori data, yaitu data serta-merta, data setiap saat, dan data berkala. Ari Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saksikan terus Padang Panjang sepekan hanya di Padang Panjang TV. Saya Deva Aprilia beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.